Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alika Adha dengan NPM 192151036, kelas program linear B. Pada video kali ini saya ingin menjelaskan soal berikut. Selesaikan dengan menggunakan grafik berbantuan fungsi Z dan aljabar dengan soal sebagai berikut. Kita harus mencari nilai X dan Y. Dan nilai Z maksimumnya dengan Z-nya sama dengan 30X ditambah 20Y. Dengan adat pertidaksamaannya yaitu 6X ditambah 4Y kurang dari sama dengan 240. Dan pertidaksamaan yang kedua yaitu 10X ditambah 3Y kurang dari sama dengan 300. Dengan nilai X dan nilai Y lebih dari sama dengan 0. Cara pertama yaitu menggunakan grafik. Pada cara grafik ini, langkah pertama yang harus dilakukan yaitu mencari titik potong pertidaksamaan dengan sumbu X dan sumbu Y. Misalkan pertidaksamaan yang pertama. 6X ditambah 4Y kurang dari sama dengan 240 berpotongan dengan sumbu Y. Maka nilai X-nya harus sama dengan 0. Jika X-nya sama dengan 0, maka nilai Y-nya yaitu 60. Bagaimana caranya? Yaitu 4Y kurang dari sama dengan 240, maka nilai Y-nya yaitu 240 dibagi 4, yaitu 60. Maka titiknya 0,60. Jika titik Y-nya sama dengan 0 atau perpotongan dengan sumbu X, maka nilai X-nya yaitu 6X kurang dari sama dengan 240, maka nilai X-nya sama dengan 240 dibagi 6, yaitu 40, maka titiknya 40,0. Selanjutnya pertidaksamaan yang kedua yaitu 10X ditambah 3Y kurang dari sama dengan 300. Jika berpotongan dengan sumbu Y, maka titik X-nya harus sama dengan 0. Jika X sama dengan 0, 3Y kurang dari sama dengan 300. Maka nilai Y-nya yaitu 300 dibagi 3 yaitu 100. Yang kedua berpotongan dengan sumbu X. Syaratnya yaitu Y-nya sama dengan 0. Maka jika titik Y sama dengan 0, 10X kurang dari sama dengan 300. Maka nilai X-nya 300 dibagi 10 yaitu 30, maka titiknya 30,0. Kita langsung saja gambar pada grafiknya. Misalkan titik yang pertama, titiknya yaitu 40,0 dan 0,60. Ini titik pertama. Saya tulis bukan titik pertama, pertidaksamaan pertama. Makanya saya tulis di garis ini adalah pertidaksamaan pertama. Yang kedua, titiknya 0,100 ini dengan 30,0 ini. Maka saya gariskan lalu ditulis bahwa garis ini adalah pertidaksamaan yang kedua. Karena saya menggunakan cara bersih artinya daerah himpunan penyelesaiannya tidak dilewati oleh garis atau arsiran. Maka HP-nya yang ini. Bagaimana cara tahu arsirannya? Karena cara bersih, kalau arsirannya kurang dari sama dengan, maka arsirannya ke atas atau menjauhi titik 0,0. Jika arsirannya lebih dari sama dengan, maka dia menjauhi titik 0,0. Dia menjauhi. Gitu. Terus karena titik-titik yang dilalui maksudnya titik-titik yang berada di himpunan penyelesaiannya yaitu titik 0,0, titik 30,0, titik A dan titik 0,60. Nah, kita belum mengetahui titik A. Titik A merupakan perpotongan antara garis yang pertama dengan garis yang kedua.
maka kita harus mencari titik A dulu. Titik A yaitu titik potong antara garis yang pertama dan garis yang kedua. Kita buat jadi sama dengan aja karena hasilnya akan sama. Lalu kita samakan koefisien daripada Y untuk menghilangkan yang Y untuk mencari yang X. Maka didapat nilai X 240/11. Lalu kita substitusikan saja nilai X ke persamaan yang pertama. Lalu kita dapatkan nilai Y-nya 300/11. Maka titik A yaitu 240/11,300/11. Nah, sekarang kita mencari nilai Z. Tadi nilai Z-nya sama dengan 30X ditambah 20Y. Maka untuk titik 0,0 nilai Z-nya yaitu kita substitusikan aja titik ini ke persamaan Z-nya. 30 dikali 0 ditambah 20 dikali 0, maka nilai Z-nya 0. Lalu yang kedua untuk titik 0,60, maka nilai Z-nya yaitu 30 dikali 0 ditambah 20 dikali 60, yaitu 1200. Untuk yang ketiga, titik 240/11,300/11, maka nilai Z-nya yaitu 30 dikali 240/11 ditambah 20 dikali 300/11, maka 7200/11 ditambah 6000/11 sama dengan 13200/11. Jika di 13.200 dibagi 11, hasilnya adalah 1.200. Selanjutnya untuk titik 30,0, maka nilai Z-nya 30 dikali 30 ditambah 20 dikali 0. Maka nilai Z-nya itu 900. Karena di sini nilai yang paling besar ada 2, yaitu 1.200. Maka kesimpulannya nilai Z maksimum yaitu 1.200 dengan nilai X, Y adalah 0,60 atau 240/11,300/11. Cara yang kedua yaitu grafik berbantuan fungsi Z. Sama seperti cara grafik yang sebelumnya, yaitu langkah pertama mencari titik potong antara pertidaksamaan dengan sumbu X dan sumbu Y. Lalu sudah didapatkan seperti yang sudah dijelaskan tadi atau sebelumnya. Terus bedanya yaitu kita misalkan nilai Z-nya. Saya misalkan Z-nya sama dengan 600. Kenapa 600? Karena 600 merupakan kelipatan dari 30 dan 20. Kemudian kita cari titik potongnya dengan sumbu X dan sumbu Y. Jika X-nya sama dengan 0, itu maka dia berpotongan dengan sumbu Y, maka nilainya 0,30. Dan jika titik Y-nya sama dengan 0 atau dia berpotongan dengan sumbu X, maka dia nilai X-nya sama dengan 20. Kita langsung saja gambar. Untuk garis yang pertama yang ini seperti yang tadi sudah saya jelaskan, dan garis yang kedua yaitu yang ini. Kemudian kita menggambar garis Z-nya. Kenapa saya bedakan? Supaya kelihatan. Nah, karena garis Z-nya berada di daerah himpunan penyelesaian, maka jika garis Z-nya digeser mendekati 0, maka dia akan ketemu titik minimumnya. Jika garis Z-nya digeser menjauhi titik 0,0, maka dia diketahui titik maksimumnya. Ketika saya digeser menuju 0,0, titik minimumnya itu 0,0. Kenapa? Karena yang termasuk ke dalam daerah himpunan penyelesaiannya titik-titiknya itu 0,0,
0,60 titik A dan 30,0. Maka ini kalau digeser dia di sini ketika digeser menjauhi titik 0,0 maka dia akan bertumpukan dengan garis pertidaksamaan yang pertama. Lalu pada pertidaksamaan ini, pada garis ini melalui dua titik, yaitu titik A dengan titik 0,60. Tadi sudah saya jelaskan bahwa titik A merupakan titik potong antara garis pertama dan garis kedua. Maka titik A sudah diketahui, yaitu 240/11,300/11. Maka karena kita mencari titik maksimum, kita hanya perlu mensubstitusikan dua titik ini. Sebenarnya bisa salah satu karena hasilnya akan sama, karena dua-duanya ada titik maksimum, tetapi supaya lebih meyakinkan saya dua-duanya, supaya membuktikan. Nah, untuk nilainya 0,60 titik 0,60 maka nilai Z-nya yaitu 30 dikali 0 ditambah 20 dikali 60 yaitu Z-nya 1200. Untuk titik 240/11,300/11 maka nilai Z-nya yaitu 30 dikali 240/11 ditambah 20 dikali 300/11. Maka nilai Z-nya 7.200/11 ditambah 6.000/11. Nilai Z-nya 13.200/11. Jika disederhanakan nilai Z-nya sama dengan 1.200. Maka kesimpulannya yaitu nilai Z maksimum yaitu 1.200 dengan nilai X, Y-nya adalah 0,60 atau 240/11,300/11. Cara yang terakhir yaitu cara aljabar. Kita harus mencari LP standarnya dulu dengan cara menambahkan slug variabel atau sulfur variabel, tetapi karena dia tadi soalnya kurang dari sama dengan, maka menambahkan slug variabel dengan tanda positif. Maka LP standarnya itu cari X, Y, S1 dan S2. Untuk nilai Z-nya 30X ditambah 20Y ditambah 0 kali S1 ditambah 0 kali S2 dengan mencari Z maksimum. Lalu pertidaksamaannya berubah menjadi persamaan karena ditambah oleh slug variabel. Jadi 6X ditambah 4Y ditambah S1 sama dengan 240. Lalu persamaan kedua 10X ditambah 3Y ditambah S2 sama dengan 300. Dengan nilai X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0, S1 lebih dari sama dengan 0, S2 lebih dari sama dengan 0. Maka diperoleh dua persamaan yaitu 6X ditambah 4Y ditambah S1 sama dengan 240, 10X ditambah 3Y ditambah S2 sama dengan 300. Maka kita harus mencari nilai K untuk mengetahui berapa banyak persamaan dasar dengan pemecahan dasarnya, yaitu K sama dengan N faktorial per M faktorial tanda kurung N dikurangin M faktorial, dengan N yaitu jumlah variabel yang akan dicari yaitu X, Y, S1, S2 ada 4, dan M variabel yaitu banyaknya persamaan yang didapatkan yaitu 6X ditambah 4Y ditambah S1 sama dengan 240 dan 10X ditambah 3Y tambah S2 sama dengan 300. Maka 4 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 4 dikurangin 2 faktorial. 4 faktorial yaitu 4 kali 3 kali 2 kali 1, 2 faktorial yaitu 2 kali 1, 4 dikurangin 2 faktorial yaitu 2 faktorial, itu 2 dikali 1, 2 dikali 1 car 2 kali 1, 4 dibagi dengan 2 yaitu 2, 2 dikali 3, 6 dibagi 1, 6. Maka ada 6 persamaan dasar dengan pemecahan dasarnya sebagai berikut. Yang pertama, jika nilai X sama nilai Y-nya itu sama dengan 0. Kita tinggal substitusikan saja dapat ke persamaan 1 dan persamaan 2. Maka didapatkan S1-nya 240 dan S2-nya 300.
kita substitusikan lagi ke nilai Z-nya, 30 dikali 0 ditambah 20 kali 0, tambah 0 kali 240 ditambah 0 kali 300 sama dengan 0. Kita lanjut ke persamaan yang dasar yang kedua, yaitu X sama dengan S1 sama dengan 0. Kita substitusikan nilai X sama dengan 0 dan S1 sama dengan 0, maka didapatkan Y sama dengan 60. Karena Y-nya sudah didapatkan, maka di sini langsung substitusikan saja nilai Y-nya dan nilai X-nya 0. Maka nilai S2-nya yaitu 120. Dan nilai Z2 yaitu 30 dikali 0, 20 ditambah 20 dikali 60, 60 dari nilai Y ini, tambah 0 dikali 0, nilai S1, ditambah 0 dikali 120 dari nilai S2. Maka hasilnya 1200. Yang ketiga, X sama dengan S2 sama dengan 0. Kita substitusikan aja, X sama dengan 0 dan S2-nya sama dengan 0, maka yang ini karena X-nya doang yang sama dengan 0, hasilnya 4Y ditambah S1 sama dengan 240. Yang ini X-nya 0, S2-nya 0, maka dapat 3Y sama dengan 300, Y-nya pakai 100. Lalu kita substitusikan saja Y sama dengan 100 ke persamaan yang ini. 4 dikali 100, 400, ditambah S1 sama dengan 240, 400 ditambah S1 sama dengan 240. Nilai S1-nya negatif 160. Dia tidak visible. Kenapa? Karena di syaratnya tadi nilai S1 harus lebih dari sama dengan 0. Maka Z3 tidak dihitung karena S1 bernilai negatif. Kita lanjut saja ke yang keempat. Y sama dengan S1 sama dengan 0. Yang pertama 6, kita substitusikan 6X ditambah 4 kali 0 ditambah 0 ditambah dengan 240, maka didapatkan X yang 40. Lalu kita langsung substitusikan saja nilai X, Y-nya. Karena sudah diketahui, maka didapatkan S2-nya sama dengan negatif 100. Yang artinya dia tidak visible. Maka Z4 tidak dihitung karena S2 bernilai negatif. Kita lanjut, nilai Y-nya sama dengan S2 sama dengan 0. Kita substitusikan saja langsung ke persamaannya. Lalu kita dapatkan 6X ditambah S1 sama dengan 240. Yang ini kita dapatkan nilai X-nya 30. Lalu kita substitusikan ke persamaan 6X ditambah S1 sama dengan 240. Maka didapatkan S1-nya 60. Maka Z5-nya 30 dikali 30. 30 dari nilai X ini. 20 dikali 0 karena nilai Y sama dengan 0. 0 kali 60. 60 karena S1-nya 60. Dan 0 karena S2-nya 0. Yaitu dapat 900. Lalu yang ketiga S1 sama dengan S2 sama dengan 0. Kita dapatkan ini 6X tambah 4Y sama dengan 240, dia jadi persamaan ketiga, dan 10X tambah 3Y sama dengan 300 sudah persamaan keempat. Ini sebenarnya persamaan ketiga dan persamaan keempat untuk mencari nilai X-nya. Nah, ini sama saja dengan titik potong yang tadi sudah dibahas di cara-cara sebelumnya. Maka didapatkan nilai X-nya 240/11 dan nilai Y-nya 300/11. Kita substitusikan saja, maka dapat Z6-nya 1200. Maka karena ini nilai Z-nya paling besar 1200, kan ini 0, ini 1200, ini nggak ada. Ini 900, ini 1200, maka nilai Z maksimumnya 1200 dengan nilai X, Y-nya 0,60 atau 200/11,3. Dari masing-masing cara itu sama, maka terbukti bahwa mau memakai cara grafik atau cara grafik berbantuan fungsi Z ataupun menggunakan cara aljabar, itu bisa karena hasil akan sama, yaitu nilai Z maksimumnya 1200 dengan nilai X, Y-nya adalah 0,60 atau 240/11,300/11. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.